Nah, ini soal ulangan kemarin. Kemarin kan ada 5 paket ya. Jadi di sini ada soalnya ada lebih dari yang kalian terima kemarin. Kemarin kan 1 orang setiap ininya dapat 2. Di sini ada 5 yang menjodohkan 5, yang pernyataan juga 5. Kita bahas satu-satu. Nih ya, yang mengubah pernyataan ke kalimat matematika. Jadi kan untuk mengubah pernyataan itu, kita itu harus tahu dulu mana yang mau kita ubah jadi variabel, mana yang mau jadi pertidaksamaan gitu ya. Nah, di sini kan ada apel. Nih ya, katanya Andi menjual sekurang-kurangnya 15 bungkus apel. Berarti kan kalau misalnya kalimat matematika itu terdiri dari simbol sama angka, berarti kan angkanya dulu ya, misalnya 15. Terus yang 15 itu apa? Apel kan, 15 bungkus apel, berarti apelnya sebagai variabel. Variabelnya misalnya X gitu. X tulis. Sudah gitu kita cari kata kuncinya. Andi menjual sekurang-kurangnya 15 bungkus apel. Berarti kan kata kuncinya ini sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya itu berarti minimal ada 15 bungkus apel yang dijual. Berarti kan paling sedikit 15. Kalau paling sedikit 15 berarti tandanya apa? Lebih besar atau lebih kecil X-nya? Lebih besar. Lebih besar. Iya, betul, lebih besar. Karena kan paling sedikitnya 15, jadi X-nya lebih besar dari 15. Ini pakai sama dengan ya, X lebih besar sama dengan 15 karena 15-nya masuk. Gitu. Nomor 2, pendapatan Bilqis sehari tidak kurang dari 240.000. 240.000 berarti ya angkanya. Terus variabelnya misalnya X. Terus di sini kata kuncinya sehari tidak kurang. Kalau tidak kurang kan udah ketahuan ya, tidak kurang berarti kebalikannya apa? Yang tidak kurang berarti apa? Lebih. Tidak kurang ya berarti lebih dari, sama dengan, karena kan 240.000 nya masuk ya, 240.000 mulainya dari 240.000 dan seterusnya gitu pendapatannya. Yang nomor 3, jumlah waktu yang dibutuhkan membuat kue salju dan kue kacang tidak lebih dari 360 menit. Nah, ini kan angkanya. Berarti kita tulis di sini 360. Terus ini tinggal mana yang mau dijadiin variabel. Nah, ini tuh ada waktu. Kita kan yang di ininya waktu ya 360 menit. Jadi variabelnya si waktu. Jadi X. Terus katanya tidak lebih. Nah, tidak lebih berarti kurang dari. Ini salah satunya, atau mungkin ada yang ngerti ini yang ini kue salju dan kue kacang. Kalau misalnya ada ini juga ibu betulin ya. Kalau misalnya ada X tambah Y lebih kecil dari 360, ini juga boleh. Atau ngambilnya variabelnya yang waktu X kurang dari sama dengan 360, itu juga nggak apa-apa ya. Gitu. Selanjutnya nomor 4. Banyak baju kebaya yang dijahit tidak lebih dari 2 kali baju batik. Nah, ini ada 2 variabelnya, ada baju kebaya sama baju batik. Kalau misalnya kita misalkan baju kebayanya K,
baju batiknya B misalnya ya. Tapi baju batiknya itu ada dua kali baju batik, berarti sama aja dengan 2B. Berarti variabelnya K sama 2B. Nanti di tengah-tengahnya baru kita kasih tanda. Di sini katanya yang dijahit tidak lebih berarti kurang dari sama Kurang dari. iya. K kurang dari sama dengan 2B. Kalau misalnya bisa X sama Y berarti X kurang dari sama dengan 2Y gitu ya. Yang penting kebaya sama batiknya beda variabelnya ya, karena kan kebaya dan batik nggak sama gitu. Jadi dengan variabel yang berbeda. Nomor 5, banyak sepeda balap akan diproduksi paling banyak 60 unit. Nih katanya 60 unit. Nih, berarti angkanya kan 60. Ini ya. Terus sepeda balapnya sebagai variabel, misalnya variabelnya ganti AY misalnya. Y. Paling banyaknya 60. Berarti 60 itu angka yang paling besar. Berarti Y-nya harus kurang dari atau lebih dari 60? Kurang dari. Ya, kurang dari sama dengan 60. Jadi kan banyak sepeda yang akan diproduksi paling banyak 60. Berarti sepedanya itu dimulainya dari yang kurang dari 60 sampai dengan 60 tuh ya. Jadi Y-nya kurang dari sama dengan 60. Si Y itu adalah sepeda balap. Tuh, sampai sini ada pertanyaan dulu. Gak ada ya. Kita lanjut ke yang menjodohkan. Yang menjodohkan ini ada pertidaksamaan, ada titik koordinat, sama ada gambar DHP ya. Nah, dari pertidaksamaan ini kita masukin ke titik koordinat dulu, baru kita cari gambarnya mana yang sesuai. Kita mulai dari A dulu ya. Yang A ini 2X tambah 5Y lebih besar sama dengan 10. Kalau kita mau ke titik koordinat, berarti kan kita jadiin sama dengan dulu ya. 2X tambah 5Y sama dengan 10. Kalau misalnya kita isi X-nya 0, berarti X-nya yang ditutup 5Y sama dengan 10. Berarti Y-nya 10 bagi 5. Berapa? 2. Jadi 0,2. Terus kalau misalnya 2X tambah 5Y sama dengan 10, kita masukin Y-nya yang 0, berarti Y-nya yang ditutup 10 bagi 2. 5. Jadi 5,0. Udah gitu kita lihat pertidaksamaannya. 0 lebih besar sama dengan 10. 0 lebih besar dari 10 benar atau salah? Salah. Nah, berarti kalau salah daerahnya menjauhi 0. Kita lihat dulu titiknya. Titiknya itu kan X-nya 5, Y-nya 2. Bener enggak? Mana yang X-nya 5? Ini kan, ini X, ini 5. Terus ini Y, Y-nya 2. Kemudian daerahnya salah, katanya 0-nya kan di bawah. Berarti daerahnya ke atas. Berarti ini daerahnya. Berarti ini udah bener ya gambar yang ini. Berarti gambar nomor 1 itu opsinya yang A. Itu ya. Itu. Ini yang A. Selanjutnya nomor yang B. 3Y 3X 3X tambah Y sama dengan 6. X nya 0, tutupin
X berarti Y sama dengan 6. Jadi 0,6. Terus 3X tambah Y sama dengan 6. Y-nya yang 0 berarti Y-nya yang ditutup. 6 bagi 3. 6 bagi 3 berapa? 2. 2. Ya. 2. Jadi 2,0. Terus tandanya 0 kurang dari 6. 0 kurang dari 6 benar atau salah pernyataannya? Benar. Benar. Berarti kita cari dulu titiknya. Titiknya X-nya 2, Y-nya 6. Kalau yang ini kan min 4 sama 3. Yang ini 2 sama 6. Berarti yang ini gambarnya. Terus daerahnya yang benar. Ini kan 2, terus 6. Terus nolnya di bawah. Berarti daerahnya ke bawah. Berarti yang ini B. Gitu. Yang ketiga, yang C. Min 3X tambah 4Y sama dengan 12. Berarti kalau X-nya 0 tutupin X. 12 bagi 4. 3. Jadi 0,3. Terus min 3X tambah 4Y sama dengan 12. Y-nya yang 0 tutupin Y. 12 bagi negatif 3 ini mah. Berarti jadi Negatif 4. negatif 4. Titiknya min 4,0. Nah, cari yang X-nya min 4, Y-nya 3. Ini ya, X-nya min 4. Ini kan sumbu X, Y-nya 3. Berarti yang ini C. Tuh. Terus yang D. Yang D, min 2X tambah 3Y sama dengan 6. X-nya 0 berarti tutupin X. 6 bagi 3. 2. 0,2. Terus min 2X tambah 3Y sama dengan 6. Kita kasih Y-nya 0 berarti yang ditutupin Y. 6 bagi min 2. Min 3. Min 3. Ada minnya ya. Tuh, cari yang 2 sama min 3. Nah, yang ini kan 2 sama min 3, yang bawah mah min 2 sama min 3. Berarti ini D. Terakhir, 2X tambah 3Y sama dengan min 6. X-nya 0 berarti tutupin X. Min 6 dibagi 3. Negatif 2. Negatif 2. 2. Negatif 2. Terus 2X tambah 3Y sama dengan min 6. Y-nya yang 0 tutupin Y. Min 6 bagi 2. Negatif 3. Jadi min 3,0. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah. Oke, aman ya. Sekarang kita bahas soal ceritanya ya. Soal cerita yang toko subur makmur menyediakan 2 jenis pupuk, yaitu standar dan premium. Dalam setiap satu sak jenis pupuk tersebut mengandung campuran bahan nitrogen dan fosfat dalam jumlah tertentu. Nah, jadi di sini udah dikasih tabel untuk setiap jenis pupuk dan kandungannya. Seorang petani membutuhkan paling sedikit 22 kg nitrogen, paling sedikit 22 kg nitrogen, dan paling sedikit 24 kg fosfat. Nah, ini kan kebutuhan si petaninya ya, untuk pertaniannya paling sedikit. Paling sedikit itu berarti tandanya apa? Lebih besar atau lebih kecil? Paling sedikit 22. Berarti kita mulainya dari 22 ke atas ya. Berarti tandanya lebih besar sama dengan.
Untuk lahan pertaniannya, harga pupuk standar. Nah, ini harga pupuk standarnya 30.000, harga pupuk premiumnya 50.000. Petani tersebut ingin mengetahui berapa sak masing-masing jenis pupuk yang harus dibeli agar, nah ini kan masing-masing jenis pupuk yang harus dibeli agar total harga pupuk masing-masing mencapai minimum dan kebutuhan pupuk terpenuhi. Kebutuhan pupuknya harus terpenuhi, berarti kan kita mulai dari 22 kilo ini, berarti harus ada sama dengannya ini keterangan yang menyebutkan kalau si kebutuhannya itu kan harus terpenuhi, berarti 22 kilonya terbawa gitu ya, berarti harus ada tanda sama dengan. Kita akan mulai dari ini ya, kita pakai aja ininya. Nah, sekalian ibu ajarin, biasanya kan kita ke pinggir nih tandanya gitu ya, sekarang ke bawah ya, karena kan di sini lihat ya, yang 22 kilo itu kan nitrogen. Lihat nitrogennya kan di atas sini, berarti 22-nya di bawah, bukan di pinggir. Fosfatnya juga di bawah. Yang di pinggir sini kan standarnya 30.000 ya harganya. Nah, kebanyakan ini karena kebiasaannya ke pinggir, nulisnya itu jadi 2X tambah 4Y lebih besar dari 30.000 atau lebih kecil dari 30.000, padahal bukan. Ini kan tadi dia itu harga ya. Nah, kita lihat yang ditanyain itu kan jenis pupuk. Berarti pemisalannya itu jenis pupuknya. Jenis pupuk A berarti X, jenis pupuk B berarti Y. Kok B? A sama B sih? Jenis pupuk standar itu X, yang premium itu Y, yang berarti kalau misalnya begini bentuknya ya, berarti kan ini X, ini sebagai X, yang ini sebagai Y, berarti kan ke bawah 2X 4Y, bukan ke pinggir. Kalau ke pinggir nantinya jadi X sama X. Jadi kita punya pertidaksamaannya 2X tambah 4Y lebih besar sama dengan, tadi kan kita udah bahas ya, tandanya lebih besar sama dengan 22. Terus yang satu lagi berarti 4X tambah 3Y lebih besar sama dengan 24 gitu ya. Tuh, tadi lebih besarnya dari mana? Lebih besarnya itu dari sini, dari kata paling sedikit, yang berarti minimal itu 22. Mulainya dari 22, berarti kan harus banyak ya. Boleh banyak tapi nggak boleh lebih sedikit dari 22, karena kan paling sedikitnya 22. Berarti kan lebih dari tandanya ya. Kemudian kita masukin kendala non negatif. Kendala non negatifnya X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Ini ibu udah jelaskan kenapa, karena di soal cerita itu kan kita berbicara tentang barang itu kan harus positif ya, nggak ada barang yang bernilai negatif, nggak ada negatif satu meja gitu ya, berarti harus positif, X-nya lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0 gitu. Nanti pupuk standarnya jumlahnya positif, pupuk premium juga jumlahnya positif. Terakhir ada fungsi objektif. Nah, kalau misalnya kalian sudah nuliskan ininya betul, nanti fungsi objektifnya juga bakal betul. Karena fungsi objektif itu kita lihat dari pertanyaannya. Di sini kan agar total harga masing-masing mencapai minimum total harga. Berarti harganya yang kita ambil sebagai fungsi objektif. Harganya itu kan 30.000 sama 50.000. 30.000-nya X, 50.000-nya Y. Berarti 30.000 X ditambah 50.000 Y. Ini fungsi objektif. Selanjutnya kita akan menggambar. Berarti kita siapkan persamaan ya, 2X tambah
5Y, salah, kok 5 sih, 4 ya. 2X tambah 4Y lebih besar sama dengan, pakai sama dengan. Sama dengan 22. Masukin X dan Y-nya. Kalau X-nya 0, Y-nya berarti 22 bagi 4. 22 bagi 4 itu di sini ya, 22 bagi 4. 5 kali 4 20, sisanya 2. Kita kasih koma berarti bawahnya kasih 0, 20 bagi 4 5. Jadi 5,5. Berarti kita dapatkan 0,5,5. Selanjutnya Y-nya 0, berarti ya tutupin 22 bagi 2 11, berarti 11,0. Satu lagi 4X tambah 3Y sama dengan 24. X sama Y, X-nya 0 berarti 24 bagi 3 itu 8 ya, berarti 0,8. Y-nya 0 berarti tutupin Y, 24 bagi 4 6,0. Ini hati-hati ya, banyak yang terbalik. Kalau misalnya kalian keliru atau bingung, kalian kotretnya nggak usah begini juga boleh. Misalnya gini, 2X tambah 4Y sama dengan 22. 2X-nya 0 berarti tutupin X ini ya, X-nya giniin aja. Berarti kan tinggal ini 22 dibagi 4. Ini ya 22 per 4. Terus yang 4X tambah 3Y sama dengan 24. Misalnya yang Y-nya yang 0, berarti tutupin Y, 24 dibagi 4. Berarti X sama dengan 24 bagi 4. X sama dengan 6. Berarti X-nya yang 6. Ini tulisnya di X. Jangan jadi 0,6. Jangan jadi Y-nya yang 6. Gitu ya. Itu ada banyak kesalahan yang kayak gitu. Oke, sekarang kita sudah siapkan titik, berarti tinggal digambar. Kita gambar di koordinat kartesius X dan Y sumbunya. Oke. Kita siapin ini X-nya, Y-nya 5,5 sama dengan, berarti 5,5 kita anggap di sini, kemudian 11 sebelah sini. Kita tarik garis. Ini. Kemudian satu lagi. 8 sama 6, 8-nya di Y, 6-nya di X. Oke. Ini sumbu Y, yang ini sumbu X. Sekarang kita uji daerah. Uji daerah ya. Uji daerahnya 2X tambah 4Y lebih besar sama dengan 22. Berarti 0 lebih besar dari 22. 0 lebih besar dari 22 itu pernyataannya salah. Yang benar itu kan 0 lebih kecil ya. Berarti kalau salah, daerahnya menjauhi 0. Ini kan 0-nya di bawah sini. Ini yang pertama itu garis yang oranye, menjauhi 0 berarti ke atas daerahnya. Kemudian yang satu lagi, 4X tambah 3Y lebih besar sama dengan 24. Jadi daerah 0 lebih besar dari 24 juga pernyataan salah, yang berarti daerahnya ke atas, yang garis biru ya. Untuk menentukan daerah karena ke atas atau menjauhi 0, berarti daerahnya cari garis yang paling jauh dari 0. Ini kan garisnya ada biru sama ada oranye. Biru itu kan dari yang lebih jauh ya dari 0. Yang paling jauh berarti ini daerahnya.
Ini daerahnya itu ya, ke atas. Kalau lebih besar biasanya ke atas. Pokoknya ingatnya ini, kalau salah berarti menjauhi 0. Itu aja ya yang diingat. Oke, ini DHP. Sekarang kita tandain titik-titik sudut DHP. Nah, kita lihat, yang ini kan bukan ya. Ini kan titiknya ada, lihat, titiknya ada 0, ada 6, ada 11, ada 5,5, ada 8. Yang paling yang bersinggungan sama DHP. Berarti kan yang ini ya. Ini kan kena DHP. Ini juga kena DHP. Yang 11 juga kena DHP. 6 kan nggak kena, berarti nggak usah. Yang 5,5 juga nggak kena, berarti nggak usah. Kalau kalian masukin semua titiknya, nanti kalian tidak akan menemukan minimum sama maksimum. Gitu. Nanti salah minimum dan maksimumnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita udah punya titiknya. Misalnya ini titik A berarti 0,8, yang ini titik B, yang ini titik C. C ini berarti 11,0 ya. Untuk mencari titik B ini adalah titik perpotongan dua garis. Ada garis biru sama garis oranye yang munculnya dari persamaan ini kan. Nah, berarti persamaannya kita pakai. Untuk mencari titik C, 2x tambah 4y sama dengan 22. Terus yang bawahnya 4y ditambah 4x, kok 4y sih? 4x tambah 3y sama dengan 24. Ini terserah ya mau eliminasi mana dulu, tapi yang gampang itu berarti kan yang ini ya, yang atas kali 2, yang bawah kali 1. Yang atas 2 kali 2 4x ditambah 4 kali 2 8y sama dengan 44. Yang bawah tetap. Berarti kita kurangi, ini habis 8y kurangi 3y 5y sama dengan 44 dikurangi 24 berarti 20. Berarti y sama dengan 20 dibagi 5. 20 bagi 5 itu adalah 4. Berarti y-nya 4. Kita masukin ke sini 2x tambah 4y sama dengan 22. Ganti y-nya 2x tambah 4 kali 4 sama dengan 22. 2x tambah 4 kali 4 16 sama dengan 22. 2x sama dengan 22. 16-nya pindah ruas, asalnya positif jadi negatif. 2x sama dengan 22 kurangi 16. 2 kurang 6 ya. Berarti x-nya 6/2 sama dengan 3. Berarti kita punya titik B itu 3,4 ya, titik B. Terakhir, aduh salah pencet. Kita ini dulu, kita pindahin ke bawah yang ini. Baru terakhir kita masukin ke sini. Ini fungsi objektifnya tadi berapa? 30.000 sama 50.000 ya. 30.000 X ditambah 50.000 Y. Nah, masukin titik A. Titik A itu 0,8. 0,8. Berarti 30.000 kali 0 kan 0 ya. 50.000 kali 8 berarti 50.000 kali 8 sama dengan 400.000. Kemudian yang B 3,4. 30.000 kali 3 ditambah 50.000 kali 4. 3 kali 3 90.000, yang ini jadi 200.000. Berarti sama dengan 290.000. Yang C itu 11,0, berarti 30.000 kali 11 sama dengan 330.000. Yang jadi pertanyaannya adalah harga minimum ya. Minimumnya dari 400.000, 290.000 dan 330.000 itu ini yang minimum ya. Ini minimum. Nah, kita lihat pertanyaannya lagi.
berapa sak masing-masing jenis pupuk yang harus dibeli agar total harga pupuk masing-masing mencapai minimum. Berarti harus cari jenis pupuknya itu kan tadi udah kita misalkan sebagai X dan Y. Berarti cari berapa jenis pupuknya lihat dari titiknya itu kan 3,4. Berarti X-nya 3, Y-nya 4. X-nya 3, Y-nya 4. X itu tadi pupuk apa? Pupuk standar ya. Kita iniin di bawah aja ya. Jadi mana nih sini ya? Jadi pupuk yang harus dibeli 3 sak pupuk standar dan 4 sak pupuk premium. Tuh ya. Dengan harga minimumnya adalah 290.000. Gitu. Ini adalah pembahasan yang soal cerita ulangan harian program linier. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.